Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Restu Saputra, NPM 19010004. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas pertemuan ke-21, yang mana tugasnya buatlah aplikasi sederhana untuk menampilkan data dari database. Terus insert data ke database, update data, dan delete data. Oke, langsung saja. Jadi pertama-tama kita buka SAM-nya terlebih dahulu. Kita aktifkan yang Apache dan MySQL. Kita start. Nah, apabila sudah hijau, tandanya sudah berjalan. Selanjutnya kita buat database untuk aplikasi kita. Kita panggil localhost PHP my admin. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita new. Kita buat database-nya. Kita kasih nama database praktikum. Kalau sudah kita klik. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya. Nah, di sini saya buat tabel mahasiswa dengan kolom 3. Jadi nanti isinya ada NPM, nama, dan jurusan. Ini tabel pertama namanya NPM, tabel kedua nama, selanjutnya tabel ketiga jurusan. Untuk tipe datanya kita buat varchar dan varchar. Untuk value atau lengthnya kita buat 255. Nah, di NPM ini di bagian index kita buat primary. Selanjutnya go. Apabila sudah semua, kita save. Nah, jadi strukturnya ada NPM, nama, dan jurusan. Selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita buat folder di local disk C, SAM. Selanjutnya htdoc. Di sini kita buat folder tugas praktikum. Nah, seperti ini. Kita tarik ke dalam Visual Studio Code-nya, tarik, save. Nah, bila sudah, kita buat folder di sini. Folder ini nanti isinya file yang mana dalamnya ada file untuk koneksi, config.php. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat koneksinya PHP, setelah itu kelas database. Ini ada error gini, bentar. Selanjutnya kita buat public koneksi $$count. Nah, di sini ada function construct. Selanjutnya di dalam sini ada this. Jadi kita manggil variabel koneksi ini dengan cara this, terus koneksi, sama dengan new MySQL. Di dalam sini ada koneksinya. Jadi untuk servernya kita buat localhost. Selanjutnya username-nya root. Untuk password kita kosongkan. Selanjutnya untuk database
Untuk database tadi di sini saya membuat database bernama praktikum. Dapat praktikum. Nah, bila sudah, selanjutnya kita buat file di mana namanya mahasiswa. Jadi ini di sini buat tampilan mahasiswanya. Ini buat center, heading 2, daftar mahasiswa. Selanjutnya di sini ada di ref. Nanti di sini buat masukkan untuk menambah, tambah mahasiswa .php. Di sini ada tambah mahasiswa. Kita buat tabelnya, tabel, terus tr, tr ini untuk baris, terus td ini buat kolom. Jadi td di sini ada nomor, selanjutnya td npm, selanjutnya ada kolom untuk nama, selanjutnya ada kolom untuk jurusan. Selanjutnya kita buat tbody, kita buat baris lagi. Kita coba panggil localhost, terus tadi kita buat folder namanya tugas praktikum mahasiswa .php. Nah, seperti ini. Nah, untuk memberi garis pinggirnya, kita buat di sininya border sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nanti sewaktu diklik, dia masuknya ke tambah mahasiswa .php. Nah, kita buat foldernya terlebih dahulu. Buat file yaitu tambah mahasiswa .php. Nah, selanjutnya kita buat form dengan metode post. Selanjutnya kita buat tabel untuk biar lurus saja. Tabel, terus di sini tr, td, label. Di sini ada npm. Selanjutnya td. Di sini ada inputannya. Inputannya bertipe teks dengan name, nama, npm. Selanjutnya tr lagi, kita copy aja, copy di sini nama. Selanjutnya untuk name-nya nama, kita copy lagi, di sini jurusan. Selanjutnya jurusan, kita buat tr yang terakhir. Jadi kita buat inputannya bertipe input tipe submit. Nah, value kita buat simpan. Apabila kita jalankan, tambah, nah, ini simpannya di atas. Nah, jadi ini tr buka, tr tutup, tr buka, tr tutup, tr buka, tr tutup. Kita belum masukkan kolomnya, td pasta.
Nah, seperti ini. Jadi sewaktu kita klik, nanti dia akan menyimpan sesuai dengan yang ada npm, terus nama, jurusan. Nah, untuk actionnya kita arahkan ke file proses.php dengan aksi sama dengan tambah. Jadi kita buat file lagi yang dimana nama filenya itu proses.php. Nah, seperti ini. Jadi di dalamnya ada php, kita buat dollar include, kita include dulu, include config sesuai nama. Jadi config ini folder config. Nah, di dalamnya ada file yang bernama config.php. Jadi config.php. Nah, seperti ini. Selanjutnya $db sama dengan new database. Kita buat aksi, kita buat variabel aksi yang dimana di dalamnya kita ada variabel, kita ambil yang ini nih. Jadi aksi ini tambah, jadi kita buat get aksi, terus kita buat kondisi di mana if jika variabel aksi sama dengan tambah. Jadi variabel aksi sama dengan tambah, apa yang dilakukan? Jadi kita buat di sini, kita buat function untuk menambahkannya, function tambah. Di dalamnya ada parameter $npm, variabel nama, selanjutnya variabel jurusan. Nah, di dalam sini ada this connection, query. Selanjutnya kita buat query-nya. Jadi kita buat variabel untuk menampung query untuk lebih mudah. Jadi di sini ada insert into mahasiswa value. Dan di dalam sini ada $npm, sesuai ini npm, nama, dan jurusan. Jadi value-nya ini tadi kan kita buat nih value, ada npm, ada nama, ada jurusan. Di npm, terus kita buat $nama, kita buat lagi jurusan seperti ini. Selanjutnya SQL ini, variabel SQL ini kita masukkan ke dalam query $SQL. Nah, seperti ini diproses. Jadi kita buat $db, kita panggil yang ini $db. Selanjutnya tambah, di dalamnya ada parameter apa aja tadi. Jadi kita ambil dari yang nama-nama ini. Jadi nama npm, nama, jurusan, dengan cara $post npm $post nama, selanjutnya yang terakhir $post jurusan. Nah, seperti ini. Bila sudahnya kita buat header. Fungsi header ini nanti untuk mengembalikan ke
halaman yang dituju. Sebagai contoh location, kita buat halaman setelah diproses, kita langsung ke halaman mahasiswa.php seperti ini. Kita kembali dulu, refresh, tambah untuk npm sebagai contoh 19.01.004. Di sini ada Andika Restu Saputra, jurusan Teknik Informatika. Kita simpan. Nah, apakah kesimpan? Nah, jadi tersimpan ya. Jadi di sini ada npm-nya sesuai tadi, Andika Restu Saputra, jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi header ini untuk mengembalikan ke halaman yang dituju. Sebagai contoh saya komen nih, saya tidak buat header, jadi seperti ini. Sebagai contoh, terus itu kita buat apa ya, teknik gitu. Kita simpan. Nah, jadi dia akan ke stuck di sini, akan berhenti di sini, di proses PHP. Jadi fungsi header itu buat mengembalikan ke halaman yang dituju tadi. Sebagai contoh saya tadi tuju ke halaman mahasiswa. Jadi di sini ada dua, ada restu, ada teknik. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk menampilkannya, kita buat function di sini. Function tampil data. Jadi di sini ada dolar, koneksi, query. Kita punya variable data buat nampung query. Selanjutnya kita punya variabel SQL untuk sintaks SQL-nya. Query-nya yaitu select bintang from nama tabel mahasiswa. Jadi seperti ini. Kita masukkan $SQL. Kita buat perulangan yang mana kita punya variabel row selanjutnya sama dengan MySQLi fetch array. Di dalamnya ada variabel data. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat variabel hasil. Jadi untuk menampung perulangan ini, hasil perulangan dari row-nya, jadi dari datanya. Jadi hasil ini nanti berbentuk array. Jadi kita buat variabel yang bisa menampung array. Hasil sama dengan row. Kita return atau kita kembalikan datanya. Kita kembalikan datanya yaitu hasil. Jadi seperti ini. Nah, untuk menampilkan di file mahasiswa.php, di sini kita buat for each. Kita buat for each untuk perulangan array. For each $db, maaf, saya belum include di sini. Jadi kita masukkan dulu php include config.php. Selanjutnya seperti tadi $db new database.
Nah, di for each ini kita $db. Nah, jadi kita buat punya function untuk fungsi untuk menampilkan data. Jadi kita panggil di sini db tampil data as show, kita punya variable show. PHP. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat tr, di mana td-nya. Jadi PHP kita tampilkan variable show yang mana dalamnya itu npm. Jadi apabila kita vardam nih, di sini kita vardam, setelah itu kita db $db tampil data. Nah, bila kita refresh, dan di sini ada array nih. Jadi bentuknya array. Jadi ada npm, terus ada nama, dan ada jurusan. Jadi seperti ini kita tampilkan sesuai yang ada tadi. Ada npm, terus kita tampilkan echo $show nama. Selanjutnya ada echo $show jurusan. Nah, seperti ini apabila kita tampilkan. Nah, maaf, untuk nomor kita buat di sini. Contoh PHP. Di sini kita buat variable nomor sama dengan 1. Nah, di sini td echo $nomor plus kita tambah 1. Jadi nah seperti ini. Untuk vardam kita hilangin aja. Nah, seperti ini. Jadi kita buat satu lagi kolom aksi. Jadi td kita buat kolom aksinya. Nah, kita edit. Jadi di sini ada edit mahasiswa. .php. Mana edit? Selanjutnya satu lagi ada, kita nanti dulu hapus. Jadi seperti ini. Nah, apabila sudah, tadi input sudah, selanjutnya kita edit. Nah, untuk editnya seperti ini. Kita buat file lagi yang mana edit mahasiswa.php. mahasiswa.php. Kita copy aja dari yang tambah sini. Kita copy, kita paste. Nah, di aksi ini kita buat edit. Nah, kita buat edit. Selanjutnya kita coba lihat tampilannya. Kita refresh, edit. Nah, seperti ini. Selanjutnya jadi kita ngedit ini berdasarkan npm yang ada. Jadi kita
seperti ini. Tanda tanya ID sama dengan, kita buat PHP. Jadi kita edit ini berdasarkan ID, berdasarkan npm nya. Jadi echo dimana $show sama dengan npm. Nah, seperti ini. Refresh, edit. Nah, jadi di sini tadi fungsinya nih. Jadi tanda tanya ID, tanda tanya ID. Nah, ID-nya 19010004. Sama seperti yang di sini. Apabila yang kedua, jadi dia berubah 2020. Nanti kita edit berdasarkan itunya. Jadi diedit mahasiswa. Kita tampilkan di sini value. Yang mana value-nya yaitu PHP echo. Kita ambil $get yaitu ID. Nah, seperti ini. Nah, press kita belum save. Edit bentar. Get ID, get npm. Coba kita get npm. Oh, tidak pakai S, maaf. Nah, ini bukan npm sebenarnya ID. Jadi sewaktu kita klik, nah seperti ini. Nanti kita editnya berdasarkan npm nya. Nah, jadi kita buat diproses lagi. Kita buat kondisi di mana elif kondisinya yaitu apabila aksi sama dengan edit. Jadi sesuai yang di sini sama dengan edit, tadi yang tambah sama dengan tambah. Kita panggil kita buat fungsi terlebih dahulu. Jadi kita buat function edit, kita buat fungsi edit dimana kondisinya yaitu ada npm, nama dan jurusan. Kita copy aja. Jadi untuk query-nya yaitu update mahasiswa, tabelnya mahasiswa, set nama sama dengan, nah apa, $nama, koma, terus jurusan sama dengan $jurusan, where. Nah, jadi di mana ID-nya atau npm-nya sama dengan npm. Jadi seperti ini. Proses kita $db edit, kita copy aja. Nah, kita langsung kembalikan lagi ke halaman mahasiswa. Location mahasiswa .php. Nah, kita coba edit ya. Jadi misalkan nih namanya salah nih, kita edit. Yang benar adalah misalkan Roy gitu kan. Misalkan Roy, terus jurusannya benar teknik gitu,
teknik informatika juga lah. Kita simpan. Nah, sudah berubah. Roy, jurusannya teknik informatika. Jadi misalkan NPM-nya salah nih, kita edit lagi. NPM-nya yaitu 1901-1999 gitu kan. Roy, terus teknik. Nah, seperti ini. Untuk ini nggak bisa diedit nih. Jadi berdasarkan NPM, terus Roy aja. Jurusannya teknik. Kita edit. Nah, Roy aja. Selanjutnya untuk menghapusnya yaitu dengan cara kita langsung ke proses saja, ke file proses. Jadi proses .php tanda tanya kita buat seperti ini. Dan aksi, jadi aksinya hapus. Jadi kan kalau di edit tadi ini kan aksinya edit, terus tambah aksinya tambah. Bila sudah, selanjutnya kita masuk ke proses. Kita buat elif di mana kondisi aksi sama dengan hapus maka. Nah, udah, ini rupanya di luar. Nah, maka kita buat function lagi untuk menghapus. Function hapus. Jadi hapus ini hanya menggunakan PM saja. Parameternya sebagai contoh, saya copy. Jadi delete from mahasiswa berdasarkan NPM $NPM. Nah, seperti ini. Di proses kita copy aja. Karena kita membutuhkannya hanya NPM saja, jadi kita tulis NPM. Nah, sebagai contoh kita akan menghapus Roy aja. Kita hapus. Bentar, yang salah. Undefined index aksi. Ini bukan dolar. Dan, nah jadi dan aksi. Nah, seperti ini. Contoh hapus. Edit delete from mahasiswa where NPM. Function hapus. Coba kita lihat di sini. Tidak kehapus. Jadi selanjutnya kita coba akalin. Ini bukan post. Sepertinya get di sininya ID ya. Get ID. Kita coba lagi hapus. White
aksi sama dengan hapus. Oh, jadi ini hapus, maaf. Nah, seperti ini. Kita refresh, hapus. Nah, terhapus. Jadi kita tambah sebagai contoh 999. Kita hapus aja. Namanya siapa ya? Arya misalkan. Arya jurusan sistem informasi ini ya. Kita simpan. Nah, kita edit area ini. Rupanya namanya Arya Saputra juga. Jurusannya sistem informasi. Kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Bila kita hapus. Nah, seperti itu. Jadi ada file config. Ya, config ini buat nyimpen koneksi, terus fungsi-fungsi tampil data, tambah, edit, sama hapus. Nah, ada file lagi edit mahasiswa. Ada file yang namanya mahasiswa.php. Ini buat tampilan awalnya. Selanjutnya kita proses. Jadi di proses ini. Jadi semua proses ini masuknya ke config. Sebagai contoh db tambah. Nah, db tambah ini masuknya ke fungsi tambah. Seperti itu. Nah, ini udah file tambah. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.